Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saudaraku sesama muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam, dan semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dengan dilengkapi hati dan akal, manusia menjadi berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Hati yang ada pada manusia supaya manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekah terhadap lingkungan di sekitarnya, dan pekah kepada sesama manusia, sehingga muncullah rasa untuk menjaga, muncullah rasa untuk memelihara, rasa untuk menyayangi, rasa untuk menghargai, dan rasa untuk menghormati satu dengan lainnya. Sedangkan akal yang ada pada manusia untuk berpikir, membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, mana yang mendatangkan maslahat untuk orang banyak dan mana yang mendatangkan kerusakan dan kerugian untuk orang banyak. Itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Maka dari itu saudara, berbuatlah kebaikan di bumi ini dan mendatangkan maslahat, manfaat bagi sesama manusia, dan jangan berbuat kerusakan yang berakibat menyengsarakan dan merugikan manusia yang lain. Pada surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Artinya, dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi tidak menyadarinya. Allah juga berfirman pada surat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Artinya, makan dan minumlah dari rezeki yang telah Allah berikan, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 60. Saudara yang dirahmati Allah, perbuatan kejahatan dan kerusakan yang telah dilakukan Zionis Yahudi Israel di bumi Palestina, tepatnya di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina, sudah melampaui batas, tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan,
tidak punya hati dan akal. Akibatnya yang menjadi korban dari masyarakat yang tidak berdosa, para lansia, anak-anak, ibu hamil, dan para pasien yang lain dari kalangan muslim maupun non-muslim. Astaghfirullahalazim. Sebagai manusia yang sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan dilengkapi hati dan akal, seharusnya kejadian pengeboman, pembunuhan secara brutal dan sangat kejam di Rumah Sakit Baptis Gaza Palestina tidak perlu terjadi. Wahai pimpinan dan kaum Zionis Yahudi Israel, di mana hati nuranimu dan akalmu engkau gunakan sehingga engkau membuat kerusakan, penganiayaan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa di Rumah Sakit Baptis Gaza Palestina? Kalian sudah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Perbuatanmu sudah melukai kami umat Islam sedunia dan fitrah manusia secara keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul 'azim. Artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka, tidak mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang diutus pada mereka, dan selalu melampaui batas dalam berbuat maksiat dan dosa. Saudara yang dirahmati Allah, sebagai rakyat bangsa Indonesia yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan berketuhanan yang Maha Esa, saya memohon dengan segala keterbatasan kepada pemerintah, pimpinan tertinggi, begitu juga kepada pimpinan-pimpinan negara yang lain untuk bersama-sama, satu, menyuarakan atas dasar kemanusiaan untuk menyudahi atau menstop peperangan dan penyerangan yang ada di Palestina. Yang kedua, melobi dan bermusyawarah dengan pihak terkait untuk segera membuka akses yang selama ini sengaja ditutup, supaya kami para relawan sosial dan kesehatan bisa membantu meringankan kesulitan yang dialami saudara kami di Gaza Palestina, yaitu dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, di antaranya makanan, minuman, pakaian, perlengkapan sholat, obat-obatan, dan lainnya. Saudara yang dirahmati Allah, saudara yang sekarang ini duduk di kursi pemerintahan, menjadi pimpinan negara, dan dari berbagai macam negara di dunia, berkewajiban untuk menghentikan, menstop peperangan, penyerangan, pembunuhan yang dilakukan Yahudi Israel di bumi Gaza Palestina. Jabatan dan kekuasaan saudara yang sekarang ini dimiliki kelak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Artinya kekuasaan bagi para pemimpin negara. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan, dengan melobi, bermusyawarah. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hati, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sesama muslim dan non-muslim dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di bumi Gaza Palestina yang sekarang ini teraniaya oleh Zionis Yahudi Israel, yaitu dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, perlengkapan sholat, dan perlengkapan mandi, dan obat-obatan. Dan semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasanya, dengan kehendaknya, akses menuju Gaza Palestina
terbuka lebar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasu anfa'uhum linnas, rawahu Ahmad. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dengan iringan doa kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap atas rahmat, kuasa dan kehendaknya, peperangan di Palestina segera berakhir dan kemerdekaan diberikan kepada Palestina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal dhalimin. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur mujahidina Palestin ala a'daina a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kami kaum muslimin dan para mujahid di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka. Berikanlah ketentraman dalam hati mereka. Satukan dan rapatkan barisan mereka. Ya Allah, hancurkan kaum kafirin, musyrikin dan zalimin. Ya Allah, cerai-beraikan perkumpulan mereka dan porak-porandakan kesatuan mereka. Ya Allah, tolonglah dan menangkanlah mujahid Palestina dari musuh-musuh kami dan musuh-musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukan hati-hati di antara kami sebagaimana Engkau satukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Allahumma afrid alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wal dhalimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan. Kukuhkanlah pendirian dan keyakinan kami. Menangkanlah kami dari kaum kafirin dan kaum zalimin. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.